Legenda Putri Pandan Berduri dari daerah Riau. Alkisah, pada zaman dulu di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, hiduplah orang-orang suku laut yang dipimpin oleh Batin Lagoi. Pemimpin suku laut ini merupakan seorang yang sangat santun dan memimpin dengan sangat adil. Tutur katanya yang lemah lembut terhadap siapa saja membuat masyarakat suku laut sangat mencintai pemimpin mereka. Guna mengetahui keadaan rakyatnya, Batin Lagoi senantiasa berkeliling. Pada suatu hari, Batin Lagoi berjalan menyusuri pantai yang di sekitarnya penuh ditumbuhi semak pandan. Sayup-sayup telinga Batin Lagoi menangkap suara tangisan bayi. Anak siapa itu yang menangis di tempat seperti ini? Pikirnya heran sambil memandang sekeliling. Karena ia tak merasa melihat seorang pun. Batin Lagoi meneruskan langkahnya. Baru beberapa langkah, Batin Lagoi kembali mendengar suara tangis bayi yang kini semakin jelas. Batin Lagoi berhenti dan kembali memandang sekelilingnya. Namun, ia tak jua melihat seorang pun ada di sana. Karena merasa penasaran, Batin Lagoi mengikuti asal suara tangisan yang membawanya ke semak-semak pandan. Batin Lagoi menginjak semak-semak itu dengan hati-hati. Suara tangisan bayi terdengar makin keras. Batin Lagoi tercengang. Dia melihat seorang bayi perempuan yang diletakkan di atas dedaunan yang kini ada di depan matanya. Rasa heran kembali menyergap Batin Lagoi. Siapa gerangan yang meletakkan bayi di sini? Gumamnya pelan. Batin Lagoi terdiam sejenak. Setelah memastikan tak ada orang di sekitar situ, Batin Lagoi memutuskan untuk membawa pulang bayi perempuan cantik itu. Sang bayi pun berhenti menangis ketika Batin Lagoi menggendongnya. Batin Lagoi merawat bayi perempuan itu dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Terkadang ia merasa bayi itu memang diberikan Tuhan untuknya. Bayi perempuan itu akhirnya diberi nama Putri Pandan Berduri, dan ternyata sangat membawa kebahagiaan bagi Batin Lagoi yang selama ini hidup seorang diri. Tak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, sampai tahun berganti tahun, dan waktu tak terasa berjalan begitu cepat. Putri Pandan Berduri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bukan hanya parasnya yang menawan, Putri Pandan Berduri juga memiliki sikap sangat anggun dan santun layaknya seorang putri. Tutur katanya yang sangat lembut membuat masyarakat suku laut sangat mencintainya. Banyak pemuda yang terpikat akan kecantikan sang putri. Meski demikian,
tak seorang pun berani meminangnya. Batin Lagoi memang berharap agar putrinya itu berjodoh dengan anak seorang raja atau pemimpin suatu daerah. Hingga tersebutlah seorang pemimpin di Pulau Galang yang memiliki 2 orang putra bernama Julela dan Jenang Perkasa. Sedari kecil kakak beradik itu hidup rukun. Kerukunan itu tiba-tiba sirna ketika sang ayah mengatakan bahwa sebagai anak tertua, Julela akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin di Pulau Galang kelak. Sejak saat itu, Julela berubah perangai menjadi angkuh. Ia bahkan mengancam Jenang Perkasa agar selalu mengikuti setiap perkataannya sebagai calon pemimpin. Jenang Perkasa sungguh kecewa akan sikap kakaknya. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Pulau Galang. Berhari-hari ia berlayar tanpa mengetahui arah tujuan hingga akhirnya ia tiba di Pulau Bintan. Jenang Perkasa tak pernah mengaku sebagai anak pemimpin Pulau Galang. Sehari-hari ia bekerja sebagai pedagang seperti orang kebanyakan. Sebagai seorang pedagang, Jenang Perkasa cepat sekali menyelesaikan diri. Sikapnya yang sopan, gaya biasanya yang halus, membuat setiap orang kagum akan dirinya. Setiap orang tak habis pikir bagaimana seorang pemuda biasa memiliki sifat seperti itu. Akibatnya, Jenang Perkasa menjadi bahan pembicaraan di seluruh pulau. Cerita tentang Jenang Perkasa sampai juga di telinga Batin Lagoi. Ia sangat penasaran, ingin mengetahui dan mengenal pemuda itu secara langsung. Agar tak mencolok, Batin Lagoi menyelenggarakan acara makan malam dengan mengundang seluruh tokoh terkemuka di Pulau Bintan. Ia juga mengundang Jenang Perkasa dalam acara itu. Jenang Perkasa sebenarnya merasa heran mengapa dirinya diundang Batin Lagoi datang untuk memenuhi undangan itu. Sejak kedatangannya, Batin Lagoi senantiasa memperhatikan gerak-gerik Jenang Perkasa. Caranya bersikap, berbicara, bahkan sampai caranya bersantap dilihat dan diamati betul oleh Batin Lagoi diam-diam. Tak dapat dipungkiri, Batin Lagoi sangat terkesan terhadap Jenang Perkasa. Terbesit di hatinya untuk menjodohkan Jenang Perkasa dengan putri Pandan Berduri. Batin Lagoi sepertinya lupa akan keinginannya untuk menikahkan putrinya dengan seorang pangeran atau calon pemimpin. Tak mau membuang kesempatan, Batin Lagoi segera menghampiri Jenang Perkasa. "Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar kehalusan budi pekertimu," katanya membuka percakapan. Jenang Perkasa hanya tersenyum mendengar kata pemimpin Pulau Bintan itu. "Malam ini aku telah membuktikannya sendiri," lanjut Batin Lagoi sambil menatap Jenang Perkasa yang menunduk malu mendengar pujian Batin Lagoi. "Aku pikir alangkah senangnya hatiku jika kau bersedia kunikahkan dengan putriku." Jenang Perkasa sungguh terkejut mendengar tawaran dari Batin Lagoi. Ia mengusap-usap lengannya untuk memastikan dirinya memang tidak sedang bermimpi. Ia sama sekali tak menyangka
ayah seorang perempuan cantik bernama Putri Pandan Berduri meminta kesediaannya untuk dijadikan seorang menantu. Jenang Perkasa tentu saja tak mau membuang kesempatan emas itu. Ia segera mengangguk setuju sambil tersenyum memandang Batin Lagoi. Beberapa hari kemudian, Batin Lagoi menikahkan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Pesta besar digelar untuk merayakan pernikahan putri sematawayangnya itu. Seluruh warga Pulau Bintan diundang untuk hadir. Para undangan merasa senang melihat Putri Pandan Berduri bersanding dengan Jenang Perkasa yang terlihat sangat serasi. Putri Pandan Berduri hidup bahagia dengan Jenang Perkasa. Apalagi tak lama kemudian Batin Lagoi yang merasa sudah tua mengangkat menantunya untuk menggantikannya menjadi pemimpin di Pulau Bintan. Jenang Perkasa yang memang anak seorang pemimpin rupanya mewarisi bakat kepemimpinan ayahnya. Ia mampu menjadi pemimpin yang sangat disegani rakyatnya. Ia juga menolak untuk kembali ketika warga Pulau Galang mendengar cerita tentang dirinya yang telah sukses dan besar di Pulau Bintan. Pernikahan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama dengan adat kesukuan. Batin Mantang menjadi kepala suku di utara Pulau Bintan. Batin Mapoi menjadi kepala suku di barat Pulau Bintan. Dan Kelong menjadi kepala suku di timur Pulau Bintan. Adapun adat suku asal mereka yaitu suku laut tetap menjadi pedoman bagi mereka. Hingga kini, Putri Pandan Berduri dan Jenang Perkasa yang telah lama tiada masih tetap dikenang oleh suku laut di perairan Pulau Bintan. Pesan moral cerita ini, jadilah anak yang baik dengan tutur kata dan perangai yang baik, maka kamu akan disukai oleh semua orang.